Indri menatap layar tablet yang mulai meredup, jemarinya yang dingin mengetuk ikon logout sebelum menutup perangkat itu perlahan. Sudah lebih dari 10 jam ia berdiri di booth mobil keluaran terbaru. Berdiri, tersenyum, menawarkan brosur, menjelaskan spesifikasi, dan menghadapi puluhan orang yang kadang hanya datang untuk bertanya harga tanpa niat membeli. Lantai showroom yang mengilap seperti tak pernah sepi, meski malam itu sebagian lampu sudah dipadamkan. Hanya tersisa pencahayaan redup yang membuat bayangan mobil-mobil tampak lebih panjang dari biasanya. Di luar kaca gedung, hujan gerimis turun sejak sore. Butiran air menempel di kaca, membuat pantulan lampu kota tampak seperti garis-garis cahaya yang buram. Indri menghela napas panjang, merasakan rasa penat merambat ke pundaknya. Ia merapikan rambutnya yang mulai lepek, menggulung charger, memasukkan tablet dan brosur sisa ke tas kanvas kecil yang sudah menemaninya selama 2 tahun bekerja sebagai SPG. Ia sebenarnya terbiasa pulang sendirian. Kosnya tak jauh, hanya sekitar 15 menit perjalanan. Namun sejak sore tadi, entah mengapa, ada perasaan aneh yang melekat di dadanya. Seperti firasat buruk yang tidak bisa diabaikan. Indri bahkan beberapa kali menoleh ke belakang saat sedang membereskan meja, seolah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Mungkin hanya lelah, pikirnya. Lagi pula hari itu showroom lumayan ramai, dan ia tak punya waktu untuk duduk atau sekadar minum hangat. Itu cukup untuk membuat otaknya lebih sensitif. Setelah memastikan semua peralatan kerja aman, Indri berjalan menuju pintu keluar. Lantai gedung yang sudah mulai sepi memantulkan suara langkah kakinya yang berirama pelan. 2 satpam yang berjaga di pintu mengangguk padanya. "Pulang, Mbak Indri?" tanya salah satu. "Iya, Pak." "Akhirnya selesai juga," jawab Indri sambil tersenyum kecil. "Sendiri lagi?" "Seperti biasa, Pak. Kos saya dekat kok." Satpam itu mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Di luar, suara hujan terdengar semakin deras, menciptakan gema lembut yang menyelinap ke dalam lobi. Indri membuka aplikasi transportasi online di ponselnya. Jarinya yang dingin sedikit gemetar saat mengetuk layar. Mencari driver, muncul sejenak, lalu berubah menjadi, driver akan sampai dalam 2 menit. Nama driver, Andi. Indri tidak merasa curiga. Ia pernah bertemu Andi sebelumnya. 2 atau 3 kali. Pria itu selalu banyak bicara, kadang terlalu banyak, sampai membuat Indri sulit mengistirahatkan kepala. Tapi Andi tidak pernah menunjukkan tingkah aneh, setidaknya secara langsung. Paling hanya komentar-komentar ringan yang sedikit menyebalkan, seperti memuji tubuh Indri atau bertanya apakah ia tinggal sendiri. Namun bagi seorang SPG yang sudah sering menghadapi pelanggan macam-macam, komentar semacam itu dianggap biasa saja. Ia merapatkan jaket tipisnya sebelum melangkah keluar gedung. Angin malam langsung menyambutnya, dingin dan menusuk. Hujan yang semula hanya gerimis kini berubah menjadi tirai air yang membasahi jalanan. Gedung-gedung tinggi berpendar di balik kabut air, membuat kota terasa seperti dunia lain yang samar dan jauh. Indri memeluk tasnya, berjalan cepat menuju titik jemput di pinggir jalan. Air hujan meresap ke tumit sepatunya, membuat langkahnya terasa berat dan licin. Beberapa kali ia harus menyingkir dari genangan air yang memantulkan kilau lampu jalan. Tidak lama kemudian, sebuah sedan hitam berhenti di depannya. Lampu hazard berkedip pelan. Kaca jendela bagian depan turun, memperlihatkan wajah seorang pria dengan jakun menonjol, rambut hampir botak, dan senyum tipis yang Indri kenal. "Andria?" tanya Andi sambil memiringkan kepala. "Indri," koreksi Indri ringan, meski suaranya hampir tak terdengar oleh hujan. "Oh iya, Indri. Ayo masuk, hujan deras banget." Indri membuka pintu belakang dan masuk. Aroma mobil itu masih sama seperti sebelumnya. Campuran pengharum vanila murah dan sedikit bau rokok yang tidak sepenuhnya hilang. Ia menaruh tas di pangkuan dan menggosok-gosok kedua tangannya yang kedinginan. Mobil perlahan melaju, meninggalkan area showroom yang perlahan tenggelam dalam bayangan hujan. Indri menghela napas lega. Setidaknya sebentar lagi ia akan tiba di kos, bisa mandi air panas, lalu tidur.
Namun perasaan gelisah yang mengganggunya sejak sore masih belum sepenuhnya hilang. Ada sensasi seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk tulang punggungnya setiap kali ia memikirkan perjalanan pulang. Andi meliriknya dari spion tengah. Habis shift panjang ya, Mbak? Mukanya capek banget. Lumayan, Mas, jawab Indri singkat. Suaranya terdengar normal, tapi hatinya tidak. Ada hal kecil yang baru ia sadari, tatapan Andi lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan singkat untuk memastikan penumpang aman, tetapi tatapan yang seperti sedang menilai sesuatu. Indri mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka pesan dari temannya. Namun koneksi internet melambat karena hujan deras. Notifikasi tidak kunjung terbuka. Anda kerja di mana, Mbak? Tadi saya jemputnya dari showroom ya, tanya Andi lagi. Iya, Mas. Saya SPG mobil. Sendirian terus pulangnya? Gak takut apa? Kota begini kan banyak kejadian aneh. Indri menelan ludah. Ia tidak suka arah pembicaraan ini. Saya udah biasa, Mas. Lagian kan pakai aplikasi, aman. Andi tertawa kecil. Suara tawanya datar, tidak benar-benar terdengar lucu. Aman ya? Iya sih. Indri merapatkan jaketnya lagi. Mobil melewati lampu merah, wiper bergerak cepat mengusir air hujan dari kaca depan. Dari jendela samping, Indri melihat bayangan gedung-gedung tinggi yang perlahan tenggelam di balik tirai air. Tiap kali mobil melaju melewati area yang lebih gelap, Indri merasa seperti ada sesuatu di luar sana yang memperhatikannya. Mungkin hanya bayangan pepohonan. Mungkin pantulan lampu. Tapi perasaan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Andi kembali bicara, suaranya lebih pelan. Sebenarnya saya udah hafal rute pulang kamu, loh. Dulu pernah antar 2 kali kan? Indri menoleh, perlahan. Masih ingat ya? Suaranya datar. Ya jelas ingat. Kamu kan, gampang diingat. Indri memaksakan senyum kecil, tapi hatinya mulai mencatat tanda-tanda kecil yang membuatnya tidak nyaman. Namun ia tetap diam. Perjalanan belum lama berjalan, dan ia tidak ingin memperkeruh situasi. Ia hanya ingin cepat sampai. Hujan semakin deras. Jalanan mulai sepi. Mobil melaju melewati flyover yang hanya diterangi beberapa lampu redup. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya suara mesin dan gesekan wiper yang terdengar. Indri menatap layar ponselnya untuk memastikan jalur rute. Namun sinyalnya semakin buruk, peta berhenti bergerak. Ia mengetuk layar beberapa kali, tapi tidak ada perubahan. Andi melirik spion lagi, kali ini lebih lama. Tenang aja, Indri. Saya tahu jalan. Indri mengangguk pelan. Tetapi di dalam hatinya, sebuah kalimat muncul begitu saja, tanpa ia minta, tanpa ia sadari. Seharusnya aku tidak naik mobil ini. Entah dari mana kalimat itu datang. Namun firasat buruk itu semakin kuat, menusuk hingga ke tulang. Sementara hujan menutup dunia di luar kaca, membuat kota yang biasanya terang menjadi seperti tempat asing yang tak bersuara. Perjalanan pulang Indri baru dimulai. Dan ia belum tahu bahwa malam itu benar-benar akan menjadi shift terakhirnya. Beberapa menit pertama perjalanan masih terasa wajar. Suara wiper yang menggores kaca depan berulang-ulang menciptakan ritme monoton, sementara lagu lawas dari radio mengisi keheningan kabin. Mobil melaju stabil di jalan raya, melewati gedung-gedung tinggi yang pancaran lampunya berpendar di balik hujan. Indri mencoba menenangkan diri, meski perasaan tidak enak yang menghantuinya sejak dari showroom masih melekat erat di dadanya. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, mencoba menikmati sisa lampu kota yang gemerlap meski tertutup tirai air. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Andi mulai berbicara lagi. Sibuk banget ya kerja jadi SPG? Berdiri terus dari pagi. Suaranya datar namun menyelipkan nada kepo yang membuat bulu kuduk Indri meremang. Lumayan, jawab Indri singkat. Pulangnya pasti sendirian terus? Kamu kos sendiri kan, Indri?
Pertanyaan itu diucapkan seolah Andi sudah menghafal habit Indri di luar kepala. Indri menegakkan duduknya. Iya, Mas, tapi saya capek. Mau istirahat dulu, ya? Andi tidak berhenti. Kamu tuh cantik, loh. Kayak gini pasti banyak yang godain. Pacar ada? Indri memalingkan wajah dari spion. Enggak, Mas. Serius? Cantik kayak kamu, masa nggak ada? Andi terkekeh kecil, tapi tawa itu terdengar tidak benar-benar lucu. Lebih mirip seseorang yang sedang menyembunyikan niat tertentu. Indri mengusap paha celananya gemetar halus. Ia tidak suka pembicaraan ini. Degup jantungnya semakin keras, bahkan terasa sampai ke telinga. Ketika lagi-lagi ia menangkap tatapan Andi yang menyelinap dari spion tengah, tatapan yang seperti sedang menilai tubuhnya secara perlahan, Indri memutuskan untuk menegur. Mas, kalau bisa ikuti jalur aplikasi aja ya, ujarnya pelan namun tegas. Seharusnya itu cukup. Driver normal akan mengangguk dan mengikuti rute. Tapi Andi justru memiringkan kepalanya sedikit. Senyumnya tidak bergerak, tapi matanya berubah. Ada sesuatu di sana yang membuat Indri menahan napas. Tahu kok, Indri. Namun tanpa peringatan apapun, mobil berbelok ke arah kiri, meninggalkan jalan utama yang penuh lampu masuk ke area yang lebih sepi. Indri langsung menunduk melihat peta di aplikasi. Jalurnya berubah, titik arah menjauh dari kosnya. Mas, ini bukan jalannya. Ketakutannya pecah. Andi hanya mendengus kecil. Tenang aja. Shortcut. Shortcut? Indri tahu itu bohong. Jalanan yang mereka masuki bukan sekadar sepi. Ini adalah kawasan industri yang bahkan siang hari saja terasa angker. Gudang-gudang besar berjejer tanpa kehidupan, jendela gelap seperti mulut raksasa yang menganga, menelan apapun yang masuk. Lampu jalan hampir tidak ada. Hanya mobil Andi satu-satunya yang menyinari deretan bangunan tua itu. Indri menelan ludah. Tangannya terangkat gelisah ke tas, memegang ponsel erat-erat. Mas, tolong balik ke jalan utama, pintanya sambil berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Tapi mobil justru semakin masuk jauh ke kegelapan. Hujan menghantam atap mobil, menciptakan gugusan suara bising yang menutupi detak panik Indri. Mas, saya serius. Tolong balik. Andi tidak menjawab. Ia malah menurunkan volume radio sehingga suara di dalam mobil menjadi lebih sunyi, terlalu sunyi. Setelah detik panjang yang membuat dada Indri terasa sesak, Andi akhirnya membuka mulut. Aduh, Indri, kita ngobrol dulu lah. Kan jalan masih panjang. Nada suaranya berubah. Lembut, tapi aneh. Ada getaran halus di ujung kalimatnya yang membuat kulit Indri merinding. Indri meraih ponselnya dengan cepat. Ia berpikir untuk menekan tombol darurat di aplikasi atau menghubungi siapapun. Tapi sebelum ia sempat membuka layar, mobil berhenti mendadak. Ban berdecit melawan aspal basah. Tubuh Indri terhentak sedikit ke depan, membuat tasnya hampir terjatuh ke lantai. Dalam hitungan sepersekian detik, Andi menoleh ke belakang dan meraih ponsel dari tangan Indri dengan gerakan cepat dan kasar. Mas, itu HP saya. Indri berteriak. Andi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat ponsel itu, memandanginya seperti benda yang mengganggunya. Dengan satu tekan, ia mematikan layar lalu menaruh ponsel itu di dashboard depan di posisi yang tidak bisa dijangkau Indri. Hujan masih deras di luar. Bunyi rintiknya seperti tepuk tangan tak henti, menambah rasa panik yang mulai menyelimuti seluruh tubuh Indri. Tiba-tiba klik. Suara Lockchild berbunyi. Indri menoleh ke pintu. Tuasnya tidak bisa digerakkan. Andi sudah mengunci pintu mobil secara menyeluruh. Hawa di dalam kabin berubah, seolah oksigen berkurang. Napas Indri menjadi pendek-pendek. Ia sadar, kini ia benar-benar terperangkap. Andi, tolong buka kuncinya, katanya lirih, mencoba mengendalikan suara yang hampir pecah. Andi tidak langsung menjawab. Ia justru mematikan radio,
sehingga kini hanya ada suara hujan dan tarikan napas mereka berdua. Suasana menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya. Perlahan, sangat perlahan, Andi memutar tubuhnya menghadap ke kursi belakang tempat Indri duduk. Setengah wajahnya lenyap di telan bayangan, sementara separuh lainnya tertimpa cahaya dashboard yang berkedip pelan. Tatapannya gelap. Bukan gelap karena kurang cahaya, tapi gelap karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. "Indri," ia berbisik. Indri membeku. "Tahu nggak?" Andi melanjutkan, suaranya setengah bernafas, setengah tertawa. "Saya udah perhatiin kamu dari dulu." Indri mundur hingga punggungnya menempel pada pintu. Tangannya gemetar hebat, lidahnya terasa kaku. Andi semakin mendekatkan wajahnya. Nafasnya terdengar berat, namun kontrolnya terasa dingin, mematikan. "Hari ini," bisiknya, "shift terakhirmu, Indri." Kalimat itu menggema di telinga Indri, menghantam kepalanya seperti retakan kaca. Dunia seolah berhenti bergerak. Suara hujan terdengar seperti ribuan jarum kecil yang menusuk-nusuk dari luar mobil. Indri ingin menjerit. Ia ingin membuka pintu. Ia ingin lari. Namun tubuhnya keras membatu, lidahnya keluh, dan pikirannya terseret oleh rasa takut yang menenggelamkan segalanya. Di luar jendela, gudang-gudang tua berdiri seperti saksi bisu, sementara mobil hitam itu terhenti di tengah gelapnya kawasan industri yang tidak pernah dilewati siapapun malam-malam begini. Di dalam mobil, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Indri tahu bahwa ia sedang berada di dalam perjalanan yang salah, dengan seseorang yang niatnya tidak lagi bisa disamarkan. Dan malam itu, semua hal yang ia anggap aman mulai runtuh satu persatu, dimulai dari kata-kata terakhir yang terucap di telinganya sebelum dunia berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. "Shift terakhirmu, Indri." Teriakan Indri seolah hilang di telan udara. Gudang besar yang menjadi saksi bisu hanya memantulkan gema lemah, lalu menenggelamkannya dalam sunyi. Dindingnya yang kusam dan lembab seakan menutup rapat semua suara, seperti tempat itu sudah terbiasa menyimpan rahasia yang tidak boleh keluar. Tidak ada orang yang lewat. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada kamera pengawas yang bisa menjadi saksi. Hanya hujan yang turun semakin deras, menampar tanah dan atap karatan di atas mereka. Indri merosot ke lantai gudang, tubuhnya lemah tak berdaya. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dalam ritme yang kacau. Tubuhnya kedinginan, bukan sekadar karena hujan yang merendam baju SPG-nya, tetapi karena syok yang bercampur ketakutan. Rambutnya basah menempel di wajah, air mata bercampur dengan air hujan, hingga tidak jelas mana yang berasal dari langit, mana yang jatuh dari matanya. "Andi, Mas, pulangin aku," suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Andi berdiri tidak jauh dari sana, nafasnya berat namun wajahnya datar. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Hanya keheningan berbahaya dari seseorang yang merasa dirinya telah melewati batas sehingga tak mungkin kembali. Dalam diam, Andi meraih lengan Indri. Gerakannya kasar, namun penuh kehati-hatian yang aneh, as if ia takut meninggalkan bekas. Seolah ia sedang memastikan tidak ada jejak yang bisa menghubungkannya dengan apapun yang baru saja terjadi. Indri mencoba meronta, namun tubuhnya tidak mampu mengikuti keinginannya. Ketakutan dan kedinginan telah menguras hampir seluruh tenaganya. "Andi, Mas, tolong, aku mau pulang." Indri mencoba lagi, lebih lirih dari sebelumnya. Kata-katanya terdengar seperti seseorang yang menggantung harapan terakhir pada manusia yang salah. Andi tidak menjawab. Wajahnya benar-benar berubah. Bukan lagi ramah seperti ketika menjemput Indri di titik jemput tadi, bukan lagi sopan seperti driver yang pernah membawanya pulang beberapa kali sebelumnya. Ada kehampaan di matanya, kehampaan yang justru lebih menakutkan dibandingkan amarah. Ia membuka bagasi mobilnya, dan suara engsel logam yang berdecit di tengah hujan menjadi bunyi paling menegangkan malam itu. Indri menatap bagasi itu dengan ngeri, merasakan firasat buruk yang menusuk tulang belakangnya. "Mas, jangan masukkan aku ke situ. Mas, tolong," suaranya hampir menghilang.
Namun Andi tetap mengangkat tubuh Indri, seolah ia hanya mengangkat barang. Kakinya menyeret tanah basah gudang, meninggalkan garis tipis di lantai semen yang dingin. Andi memasukkan Indri ke dalam bagasi mobil hitam itu. Ruang sempit, gelap, berbau karpet lembab dan oli tua. Indri meringkuk sambil menangis pelan. Bagasi tertutup perlahan, klik. Dunia Indri menggelap total. Mobil itu melaju kembali keluar kawasan industri. Hujan menutupi suara tangis Indri di dalam bagasi. Di luar, lampu kota semakin menjauh, digantikan jalan beraspal kasar yang menuju pinggiran kota. Suara mesin mobil terasa seperti detak jam terakhir yang mengantarkan seseorang ke nasib yang tidak diinginkan. Andi mengemudi tanpa ragu, sesekali melihat kaca spion, bukan untuk memeriksa mobil lain, melainkan seolah memastikan tidak ada suara dari bagasi. Hujan menyapu kaca depan, dan wiper bergerak cepat seperti sedang mencoba menghapus dosa yang baru ia lakukan. Sekitar 30 menit perjalanan, gedung-gedung tinggi menghilang, berganti bangunan setengah jadi dan tiang-tiang lampu yang tidak menyala. Proyek perumahan mangkrak itu tampak seperti kuburan raksasa, sepi, gelap, dan ditinggalkan. Di bawah sana, rawa-rawa terbentang, airnya keruh, dikelilingi tanah berlumpur yang licin dan berbau apek. Pohon-pohon kecil tanpa daun berdiri seperti tangan-tangan kurus yang mencoba keluar dari tanah. Andi menghentikan mobil di dekat pembatas proyek yang sudah roboh. Ia turun tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah. Hujan menghantam punggungnya seperti cambuk, tapi ia tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia membuka bagasi. Indri terbaring di dalam, tubuhnya gemetar hebat. Mata setengah terbuka, wajah pucat, napasnya lemah. Namun ia masih hidup. Masih berusaha. Indri mencoba meraih tangan Andi, berharap belas kasihan terakhir. "Mas, jangan tinggalin aku. Mas, tolong." Andi menatapnya lama. Tatapan kosong itu sulit dibaca, antara dingin atau justru takut terhadap apa yang telah ia lakukan. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang, seakan memutuskan sesuatu. "Maaf ya, Indri," katanya datar. "Aku nggak bisa biarkan kamu cerita ke siapapun." Kata itu menusuk lebih dalam daripada hujan yang membasahi kulit Indri. Andi mengangkat tubuh Indri keluar dari bagasi. Kakinya menyeret lumpur, membuat baju SPG-nya berubah warna. Hujan mengalir di wajahnya, menggambar kembali garis-garis air mata yang tidak pernah sempat kering. Indri masih mencoba berpegangan pada apapun, lengan Andi, tanah, bahkan udara. Namun tubuhnya begitu lemah. Andi menyeretnya ke bibir rawa. Air keruh itu menanti, dengan aroma tanah busuk dan lumut yang menyengat. "Mas, aku takut," suara Indri pecah, penuh kepasrahan. Untuk sesaat, hujan mereda pelan, meninggalkan hanya suara gemericik air rawa. Andi tidak menjawab. Ia melepaskan pegangan. Tubuh Indri perlahan tenggelam ke lumpur hitam itu. Air menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Hanya helaan napas terakhirnya yang menggantung di udara, berbaur dengan hujan sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Andi berdiri di sana beberapa detik, memastikan bahwa kepala Indri tak lagi terlihat. Ia memandangi permukaan air yang kembali tenang seolah tidak pernah diganggu. Lalu ia berbalik, berjalan kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan pergi. Tanpa rasa bersalah. Tanpa pandang ke belakang. Seolah semuanya sudah selesai. Namun di balik lumpur dan air kotor, malam itu tidak berakhir begitu saja. Di kedalaman rawa, sesuatu mulai bergerak perlahan. Sangat perlahan. Air yang tadi tenang bergetar, menciptakan riak kecil di permukaan. Lumpur yang menelan tubuh itu bergolak halus, seperti sesuatu di bawah sana menuntut ruang untuk kembali. Dan di antara gelapnya air, bulir-bulir kecil udara naik ke permukaan. 1, 2, 3. Seakan ada yang kembali bernapas. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang dibangkitkan oleh rasa sakit, ketidakadilan, dan dendam yang belum dilunaskan. 3 hari telah berlalu sejak malam gelap itu,
Namun bagi Andi seolah waktu tidak pernah bergerak. Setiap detik seperti menjadi jarum yang menancap di kulitnya. Ia duduk di ruang tamu kontrakannya, lampu redup bergoyang ditiup angin dari ventilasi. Pikirannya terus memutar ulang peristiwa itu. Tawa kecil Indri saat masuk ke mobil, raut panik gadis itu ketika menyadari jalurnya berubah, dan akhirnya tatapan kosong mata yang tak lagi memandang apapun ketika tubuhnya tenggelam ke dalam rawa. Andi menepis rambutnya yang basah oleh keringat dingin. Sudah 3 hari ia sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, selalu muncul gambaran yang sama. Rambut panjang basah Indri mengambang di air gelap, berputar perlahan seperti dihembus arus kecil. Di sela rambut itu, sepasang mata pucat menatapnya tajam. Tidak berkedip. Tidak berpaling. Hanya menatap, menuntut sesuatu yang tak dapat ia beri. Ia mencoba menyangkal semua itu. Sudah selesai. Semua sudah beres, katanya berulang-ulang sambil menyalakan rokok. Tapi suara hatinya sendiri mengejeknya. Kau yakin? Kau pikir lumpur itu menelan semuanya? Sore itu, Andi masuk ke mobilnya setelah mengantarkan servis ringan di bengkel. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang terbawa angin. Andi menarik napas panjang dan meniupkannya pelan. Ia ingin kembali bekerja normal, seolah tidak ada apapun yang telah ia lakukan 3 hari lalu. Saat ia menyalakan mesin, wiper bergerak sekali, menyapu sisa hujan di kaca depan. Namun ada sesuatu yang aneh. Di bagian dalam kaca, terlihat garis-garis embun yang tidak biasa. Andi mengernyit, mengusapnya dengan tangan. Embun itu pecah menjadi titik-titik kecil. Tapi saat ia menarik tangannya kembali, embun itu menyatu lagi, dan perlahan membentuk huruf A, K, U, B, E, L, U, M, M, A, T, I. Andi membeku. Huruf-huruf itu tampak seolah ditulis oleh ujung jari yang dingin. Embun di sekitarnya bergetar tipis, seperti masih ada napas yang menghembus ke permukaan kaca. Tidak, ini pasti bercanda orang bengkel, gumamnya dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengusap huruf itu berkali-kali sampai hilang. Namun ketika ia mengedip, tulisan itu kembali muncul tepat di depan matanya. Kali ini lebih tebal, lebih jelas. Andi terlonjak ke belakang dan menabrak sandaran kursi. Napasnya mendesak keluar seperti macan yang terkurung. Ia keluar dari mobil dan menutup pintu sekeras mungkin. Jantungnya mencelos begitu cepat sampai ia merasakan pingsan. Ia berdiri di depan mobil sambil memegangi dada. Tenang, tenang, cuma halusinasi. Ia terus bergumam. Setelah hampir 5 menit, ia memberanikan diri membuka pintu lagi. Kaca sudah bersih. Tidak ada tulisan. Tidak ada bekas sidik jari. Tidak ada tanda apapun. Namun sesuatu berubah. Aroma lumpur. Bau busuk tanah rawa itu tiba-tiba memenuhi kabin. Bau yang sama seperti malam ketika ia menyeret tubuh Indri dari mobil ke pinggir rawa. Bau yang menempel di bajunya selama berjam-jam dan tak mudah hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Andi menelan ludah. Ia merogoh kursi belakang, mengangkat karpet, memeriksa bagasi. Tidak ada lumpur. Tidak ada yang basah. Tapi bau itu tetap ada, menggantung, membungkus bagian dalam kabin seperti kabut tak terlihat. Ia menyalakan AC untuk mengusir bau. Tidak berhasil. Ia semprotkan pewangi mobil sampai setengah botol. Bau itu hanya berubah menjadi campuran lumpur dan wangi bunga palsu yang membuatnya ingin muntah. Hari itu Andi tidak bekerja. Ia pulang, mengunci pintu kamar, dan tidak keluar sampai pagi. Malam berikutnya, ia memaksa dirinya bekerja. Ia membutuhkan uang, ia butuh rutinitas untuk menekan kecemasan. Dan terutama, ia ingin mengusir rasa bersalah yang menyelimuti pikirannya sejak hari itu. Sekitar pukul 9, ia menjemput penumpang pertamanya malam itu, seorang pegawai minimarket yang baru selesai shift. Gadis itu duduk di kursi belakang.
Andi mencoba menenangkan dirinya, menyalakan radio pelan. Namun baru 5 menit berjalan, hal-hal aneh mulai terjadi. Senter kecil bergantungan di spion tengah tiba-tiba berkedip. Pelan pada awalnya. Lalu cepat. Lalu mati. Lalu menyala lagi dengan kilatan seperti kehilangan tenaga. Gadis penumpang memperhatikan. "Pak, itu baterainya habis ya?" Andi melirik spion. "Kayaknya iya, Mbak." Tapi sebelum ia sempat menyentuh senter itu, radio yang sebelumnya memutar lagu pop tiba-tiba berubah sendiri, ke saluran statis. Dari suara berisik itu muncul suara perempuan, lirih, terseduh-seduh. "Hahaha, haha, tolo, NG aku." Penumpang langsung merapat ke pintu. "Pak, ini kenapa? Suara apa itu?" Andi tak bisa menjawab. Radio mendadak mati, lalu menyala lagi, dan suara tangisan itu muncul semakin keras. "Hahaha, haha. Kenapa kamu buang aku?" "Pak, stop. Saya turun sini aja." "Sekarang?" teriak penumpang ketakutan. Andi belum juga berhenti, tapi penumpang memaksa membuka pintu begitu mobil melambat. Ia kabur sambil memaki Andi, menyumpahinya agar mobilnya ditarik setan langsung. Mobil kembali sunyi. Hanya napas Andi yang tersengal-sengal. Tapi di kursi belakang, ada suara baru. Bunyi seperti air jatuh. Tetes. 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 Andi menoleh pelan. Di jok belakang, tampak bercak basah seperti air rawa. Namun bukan air bening. Warnanya kehitaman, dan dari situ muncul bau busuk yang sangat familiar. Andi menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Aku belum mati, Mas." Suara itu muncul tanpa wujud. Tanpa arah. Tapi menggema di dalam kabin seperti ada seseorang duduk tepat di belakangnya. Seseorang dengan tubuh basah, rambut menutupi wajah, dan mata yang masih menyisakan kemarahan. Andi keluar dari mobil dan hampir jatuh. Ia menunduk, muntah di pinggir trotoar, gemetar hebat. Ia tahu kini. Indri belum selesai. Bayangannya belum padam di rawa itu. Dan apapun yang tersisa dari dirinya, sedang menuju ke sini. Bukan untuk meminta pertolongan, tetapi untuk menagih. Dan Andi mulai sadar bahwa malam-malamnya tidak akan pernah kembali normal lagi. Kabar hilangnya Indri akhirnya menyebar seperti udara yang menekan seluruh isi kota. Pada hari keempat, grup WhatsApp showroom mulai ramai, bukan lagi membicarakan target penjualan atau promo mobil baru, tapi tentang satu hal, Indri tidak pulang sejak malam terakhir ia bekerja. Teman-temannya sesama SPG mulai saling bertanya, kemudian cemas, lalu berubah jadi ketakutan begitu mengetahui bahwa titik terakhir sinyal Indri muncul bersamaan dengan pesanan taksi online. Nama yang muncul di layar aplikasi itu membuat semuanya terdiam. Andi. Salah satu teman Indri, Rina, langsung membuat laporan. Polisi bergerak cepat, lebih cepat dari yang Andi bayangkan. GPS mobil Andi, rekaman CCTV di sekitar showroom, bahkan log percakapan singkat dalam aplikasi. Semuanya kini menjadi potongan puzzle yang perlahan mengarah pada satu orang. Namun di luar kantor polisi, di jalan-jalan kota, di halte tempat Indri biasa berdiri menunggu bus, para SPG berbisik-bisik. Ada yang bilang Indri diculik. Ada yang bilang ia kabur. Tapi sebagian lainnya, yang mengenal sifat ramah dan penakutnya, mengatakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin dia sudah mati. Sementara itu, Andi semakin terseret ke dalam lubang hitam yang ia buat sendiri. 3 malam tanpa tidur membuat wajahnya kuyu. Matanya merah seperti tidak pernah menangis meski pikirannya terus menjerit. Ia mencoba bekerja 2 kali, tapi setiap kali masuk ke mobil, ia merasa ada sesuatu duduk di kursi belakang. Kadang hanya berupa bau lumpur, kadang berupa kilatan bayangan. Namun malam terakhir ia bekerja, ia mendengar suara napas perempuan yang seharusnya tidak lagi hidup. Sejak itu, ia berhenti total. Ia butuh pertolongan.
Ia pergi ke dukun pertama, seorang pria berwajah kusut yang rumahnya dipenuhi asap dupa. Namun begitu mendengar Andi cerita soal perempuan yang basah, dukun itu hanya menatapnya lama sebelum berbisik. "Pergi. Aku bukan lawan arwah semacam itu." Andi memaksa, tapi si dukun malah mendorongnya hingga hampir jatuh. "Pergi," aku bilang. Arwah itu terlalu penuh dendam. Kalau dia mati dengan rasa sakit yang tidak tertahankan, aku tak bisa membantu. Andi pulang dengan langkah limbung. Keesokan harinya ia mencoba menemui seorang ustaz. Di musola kecil dekat pasar, ia menunggu lama hingga ustaz itu keluar membawa kitab kusam. Andi menceritakan kejadian-kejadian aneh itu dengan suara terbata. Namun ustaz hanya menggeleng perlahan. "Kalau apa yang kau lihat benar, dia tidak akan datang hanya untuk menakutimu, nak. Dia menagih sesuatu. Dan kalau dia mati tanpa sempat mengucap kalimat terakhir, tanpa sempat melepaskan rasa sakitnya." Ustaz itu menutup kitab. "Maka yang datang kepadamu bukanlah ruh lembut. Itu panggilan dendam." Andi bergetar. "Jadi aku harus bagaimana, Pak?" "Bertobat pada Tuhan, itu jelas. Tapi kalau arwahnya masih ingin kau balas, hanya waktu yang bisa menentukan." Jawaban itu sama sekali tidak membantu menenangkan Andi. Ia pulang dengan kepala semakin berat. Sore menjelang malam, ia mencoba satu tempat lagi, paranormal tua di pinggiran kota yang katanya sering menangani kasus kerasukan di pabrik-pabrik tua. Rumah paranormal itu berbau asap kemenyan dan penuh boneka kayu dengan mata dicat hitam. Paranormal itu hanya mendengarkan sambil menghisap rokok kretek. Setelah Andi selesai bercerita, paranormal itu memejamkan mata, lalu berkata dengan suara serak, "Jiwa itu tidak mati dengan tenang. Dia tidak kembali ke alam kematian. Dia terjebak di antara, menunggu sesuatu. Dan kalau dia mati dalam keadaan disiksa, dibuang hidup-hidup ke tempat kotor. Ia menghembuskan asap. Dia akan berubah menjadi panggilan dendam. Arwah semacam itu tidak menerima doa. Dia hanya menerima balas." Andi mundur setengah langkah. "Lalu, dia mau apa?" Paranormal itu membuka mata, menatapnya dengan sorot jijik bercampur takut. "Kau harusnya tahu sendiri jawabannya." Itu menjadi pertemuan terakhir Andi malam itu. Malam hari, Andi pulang ke kontrakan kecilnya di gang sempit. Hujan turun lagi. Seolah kota ikut merasakan keresahan yang ia bawa. Setiap langkahnya terdengar seperti berat, seperti tanah menolak menahan tubuhnya. Ia memeriksa pintu mobil. Terkunci. Ia menatap kabinnya dari luar, gelap. Namun ketika ia memasuki rumah, tiba-tiba terdengar klik dari arah parkiran. Andi terdiam. Pintu mobil terbuka sendiri. Andi menahan napas, berdiri di ambang pintu rumah. Dari dalam mobil gelap itu terdengar suara kecil, sangat kecil, seperti plastik basah yang diseret di lantai. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara itu semakin jelas. Andi ingin menutup pintu rumah, namun tubuhnya membeku. Ada sesuatu yang perlahan bangkit dari jok belakang. Bayangan itu bergerak samar, mengikuti arah gerakan bunyi plastik basah. Dengan tangan gemetar, Andi menyalakan lampu halaman. Lampu menyala, dan sinarnya menembus ke dalam mobil. Di kursi belakang, duduk seorang perempuan dengan rambut panjang menutup seluruh wajah. Rambut itu meneteskan air kotor, merembes ke jok yang kini tampak basah. Bajunya adalah seragam SPG yang sama seperti malam itu, namun kainnya compang-camping, penuh lumpur, dan melekat di tubuh seperti baru saja ditarik dari rawa. Kulitnya pucat kebiruan. Sangat pucat. Perlahan, perempuan itu mendongak. Rambut basah terbelah oleh hembusan angin. Di baliknya, wajah Indri, atau sesuatu yang tersisa dari dirinya, menatap Andi. Mata itu kosong, tapi tidak mati. Ada hidup yang salah, hidup yang marah. Dan ketika mulut itu bergerak, suara yang keluar bukan suara manusia. "Mas."
Suara itu parau, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang masih penuh air. "Pulangin aku." Andi terjatuh ke tanah. Ia menjerit, menendang pintu rumahnya agar tertutup, lalu berlari ke dalam kamar tidur, mengunci diri di dalam. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya putus-putus. Namun meski ia sudah mengurung diri, suara itu tetap terdengar. Dari luar jendela. Dari arah mobil. Dari dalam kepalanya sendiri. "Mas, pulangin aku." Suara itu memecah keheningan malam. Suara itu bukan lagi suara hantu. Itu adalah jeritan seseorang yang tidak pernah diberi kesempatan pulang. Dan kota pun ikut mendengar jeritan itu. Langit malam itu tampak seperti tirai gelap yang dihujani jarum-jarum air tanpa henti. Hujan turun deras, persis seperti malam ketika Andi melakukan kejahatan yang kini menghantuinya tanpa jeda. Angin membawa aroma tanah basah dan bau menyengat dari rawa yang sudah lama menjadi tempat pembuangan sampah proyek. Di bawah hujan itu, Andi berdiri seorang diri. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang menggerogoti pikirannya sejak hari pertama arwah Indri muncul. Ia membawa ponsel dengan senter menyala, menggenggamnya begitu keras sampai tangannya seperti memutih. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti tanah menarik kakinya agar tak bisa lagi pulang. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur air mata yang ia tahan sekuat mungkin. Akhirnya ia sampai di tepi rawa. Tempat itu tampak lebih mengerikan dibanding saat terakhir ia menginjakkan kaki di sini. Airnya yang dulu hanya keruh, kini menghitam seperti tinta. Lumpur-lumpur di sekelilingnya bergelombang pelan, meski tidak ada apapun yang menyentuhnya. Seolah rawa itu bernapas. Andi berlutut. Nafasnya memburu. Suara hujan mengguyur begitu keras sampai ia hampir tidak bisa mendengar pikirannya sendiri. Tapi ia tahu Indri mendengarnya. "Indri, maafin aku. Aku salah. Aku benar-benar salah." Suara Andi pecah, menggema di antara pepohonan rimbun dan bangunan mangkrak di seberang rawa. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemuruh petir di kejauhan. Andi memukul dadanya sendiri. "Aku nyesel, Indri. Aku nyesel. Aku datang ke sini buat benerin semuanya. Tolong, jangan hancurin hidup aku lagi." Namun tiba-tiba tanah di bawah tempat ia berdiri bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Andi terpaku, napasnya terhenti sesaat. Gelembung besar muncul di tengah rawa. Seruk, seru-seruk. Air keruh itu mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Andi mundur beberapa langkah, tapi lumpur licin membuatnya hampir jatuh. Ia menahan tubuh dengan kedua tangan, sementara senter ponselnya goyah dan menyoroti bagian tengah rawa secara acak. Dan kemudian, muncul sesuatu. Sebuah tangan. Tangan pucat dengan kuku panjang, hitam, dan basah, meraih udara seolah berusaha keluar dari dasar rawa. Tangan itu bergerak patah-patah, seperti tubuh yang sudah lama mati tapi dipaksa bangkit kembali. Hujan menimpa kulit pucat itu, membuatnya tampak semakin mencekam. Andi terhuyung mundur, menahan teriakan yang hampir lolos dari mulutnya. Lalu bahu muncul dari air. Kemudian kepala. Rambut panjang yang menempel basah di wajah. Akhirnya, seluruh tubuh Indri perlahan naik, berdiri tegak di atas permukaan air seolah tidak terikat oleh gravitasi. Seragam SPG yang ia kenakan masih sama, namun kini melekat pada tubuhnya seperti kulit kedua, sobek di beberapa bagian, dan penuh lumpur hitam. Wajah itu, wajah yang Andi lihat terakhir kali sebelum ia meninggalkan tubuhnya di rawa. Namun kini wajah itu lebih menyeramkan, lebih dingin, lebih penuh dendam yang tak bisa lagi disembunyikan. "Andi?" Suara itu terdengar dari segala arah. Tidak hanya dari mulut Indri, tapi seolah rawa itu sendiri berbicara. Andi terjatuh,
duduk di lumpur. Andri tolong, aku nyesel, aku beneran nyesel. Indri melangkah mendekat. Air rawa seolah membelah memberi jalan untuknya. Kamu pikir? Suara itu bergetar rendah. Aku bakal diam di rawa selamanya? Andi tidak bisa bicara. Bibirnya bergetar hebat. Tangannya mencoba meraih tanah, mencoba merangkak pergi, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk mendengarkan keinginan otaknya. Tanah rawa kembali bergolak. Bukan hanya satu titik, tapi banyak. Di kanan Indri, tangan lain muncul. Di kiri, tubuh lain naik dari lumpur. Wajah-wajah perempuan, sebagian muda, sebagian tampak seperti mayat yang sudah lama tenggelam, namun mata mereka semua sama. Kosong. Namun penuh luka. Mereka berdiri di pinggir rawa, mengelilingi Andi perlahan seperti makhluk-makhluk yang sudah lama menunggu kesempatan untuk dihargai penderitaannya. Andi menggeleng keras. Tidak, bukan mereka, bukan aku cuma. Kata itu terhenti saat Indri berbicara. Kamu buang aku. Ia melangkah mendekat. Selangkah lagi, jaraknya hanya 1 meter dari Andi. Seperti sampah. Kata sampah bergema, seolah diucapkan oleh puluhan suara dari balik rawa. Indri mengulurkan tangan. Jadi aku datang. Jari-jari dingin itu menyentuh pipi Andi. Sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu buang. Sentuhan itu seperti es yang menusuk langsung ke tulang. Kulit Andi merinding, lalu mati rasa. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya terbuka sangat lebar. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan oleh badai. Karena dari sentuhan itu, Andi melihat semuanya. Tidak seperti memori, tapi seperti ia kembali berada di malam itu. Ia melihat Indri yang menangis, memohon. Ia melihat dirinya sendiri, senyumnya, tatapannya, perbuatannya. Ia mendengar suara tubuh Indri diseret, suara air rawa yang menelan jeritannya. Ia melihat matanya yang terakhir kali memandang langit dengan air hujan menutupi wajahnya. Andi meronta. Cukup. Cukup. Jangan. Tapi sentuhan Indri semakin erat. Mata Andi berputar. Ia merasakan seluruh kepalanya seperti ditarik masuk ke kenangan yang bukan miliknya. Kepalanya seperti dihantam ribuan suara sekaligus. Suara Indri memohon. Suara hatinya sendiri yang gelap. Suara arwah-arwah lain yang ikut menonton. Dan malam itu, di tengah hujan yang tak berhenti, Andi memekik sekeras-kerasnya, pekikan yang tidak pernah terdengar lagi setelah itu. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di rawa malam itu. Tidak ada saksi. Tidak ada CCTV. Tidak ada siapapun. Hanya hujan. Dan pengadilan arwah yang akhirnya dimulai. Pagi itu, udara kota terasa lebih lembab dari biasanya. Matahari belum naik sepenuhnya, hanya semburat oranye kusam yang memantul di kubangan air sisa hujan malam tadi. Di dekat rawa yang sejak dulu dikenal angker oleh warga sekitar, mobil putih milik Andi terlihat terparkir miring, seolah ditinggalkan dengan tergesa. Mesinnya masih menyala, bergetar pelan, dan asap tipis mengepul dari knalpot yang basah. Pintu bagian sopir terbuka lebar, memantulkan suara radio yang rusak, memutar serangkaian statis, kemudian beralih ke suara lirih seorang perempuan yang menangis pelan. Tangis itu tidak wajar, seperti berasal dari dasar air, berat, serak, dan terputus-putus. Para warga yang pertama kali melihat pemandangan itu hanya bisa menatap dalam diam. Bahkan sebelum mereka melihat tubuh Andi, mereka semua sudah tahu ada sesuatu yang sangat salah. Di kursi pengemudi, Andi duduk membungkuk ke belakang, tubuhnya kaku seperti papan. Tangannya memegang setir erat-erat, jari-jarinya pucat seperti sudah tidak dialiri darah. Mata Andi terbuka lebar, membelalak,
Bahkan lebarnya tidak seperti manusia normal. Iris matanya membeku pada satu titik, menatap ke arah rawa berair keruh. Di wajahnya tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda cekikan atau benturan. Namun ekspresi itu, ketakutan absolut, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Itulah yang membuat warga mundur satu langkah tanpa sadar. Ya Allah, bisik seorang ibu parubaya yang pertama kali menemukan mobil itu. Sopo sing endelok ngono wae? Ngeri tenan, gumam seorang bapak, memegang dadanya yang berdegup terlalu cepat. Polisi tiba sekitar 20 menit kemudian. Mereka mencoba mengamankan lokasi, memasang garis kuning, dan mengeluarkan tubuh Andi dari mobil. Dua petugas forensik saling berpandangan ketika memeriksa jasadnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan eksternal. Jantung mungkin berhenti karena shock ekstrim? Shock karena apa? Dia duduk di mobil, bukan jatuh dari lantai 5. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang berani memastikan. Sebuah tim kecil polisi diturunkan untuk menyisir rawa. Mereka membawa tongkat panjang, pencarian ringan, dan lampu sorot portabel. Airnya kecoklatan, pekat, dan setiap kali hujan turun deras seperti semalam, arus kecil dari selokan membuat rawa itu berputar perlahan seperti mangkuk air raksasa. Dalam waktu 2 jam pencarian, seorang petugas menemukan sesuatu yang membuatnya memanggil rekan lainnya. Sehelai seragam SPG berwarna merah, warna yang sama dengan seragam yang dipakai Indri pada malam ia hilang. Seragam itu sudah sobek di beberapa bagian, penuh lumpur, dan aromanya menusuk. Beberapa meter dari situ, ditemukan pula sepotong tulang betis dan gelang kecil yang pernah dikenakan Indri. Tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh. Rawa seolah menelan sebagian dirinya, menyimpannya entah di bagian mana, atau mungkin membiarkannya melayang-layang dalam kegelapan dasar air. Ketika berita itu tersebar, teman-teman sesama SPG Indri menangis. Sebagian marah, sebagian murka, sebagian hanya terdiam dengan rahang mengeras. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang janggal pada malam hilangnya Indri. Dan sekarang, semuanya terbukti terlalu lambat. Hari demi hari berlalu, tapi teror tidak benar-benar berhenti. Setiap malam hujan, ketika kilat memantul di kaca-kaca gedung kota, masyarakat mulai mendengar desas-desus baru. Pengendara motor yang pulang larut mengaku melihat seorang perempuan berdiri diam di pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambutnya yang panjang dan basah tergerai menutupi hampir seluruh mukanya. Bajunya adalah seragam SPG warna merah itu, robek, berlumpur, dan menempel ketat di tubuhnya seolah baru keluar dari air. Beberapa sopir mobil mengaku sempat berhenti karena mengira gadis itu butuh bantuan. Tetapi saat jendela terbuka sedikit, perempuan itu menunduk dan berbisik. "Mas, antar saya pulang." Nada suaranya serak, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang masih menyimpan air. Ada sopir yang pura-pura tidak mendengar. Ada yang langsung tancap gas. Ada pula yang nekat menatap wajahnya. Dan merekalah yang paling menyesal. Karena dari balik rambut panjang yang basah, wajah itu bukan wajah manusia hidup. Pipi pucat seperti lilin. Mata kosong seperti tak ada bola matanya. Kulitnya membiru, pecah, dan di beberapa bagian mulai menunjukkan bekas-bekas luka saat ia berusaha bertahan sebelum mati. Yang melihatnya terlalu lama, biasanya jatuh sakit keesokan harinya. Ada yang demam, ada yang mimpi buruk berturut-turut, ada pula yang mengaku mendengar suara rintihan perempuan di kamar mereka meski mereka tinggal sendirian. Namun satu hal yang pasti, arwah Indri tidak muncul untuk menakut-nakuti orang yang tidak bersalah. Ia bukan hantu yang mengincar sembarang orang lewat. Ia memilih. Ia menyeleksi. Ia menghampiri laki-laki yang membawa niat buruk dalam pikirannya. Laki-laki yang memandang perempuan sebagai objek. Laki-laki yang sekali waktu mungkin menahan tangan seseorang terlalu keras, atau mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Laki-laki yang mungkin pernah berkata, "Paling dia nggak bakal berani cerita." Laki-laki seperti Andi. Arwah Indri tidak mencari pertolongan. Ia tidak meminta seseorang menemukannya, atau mendoakannya.
Ia sudah melewati batas itu. Ia telah mati dengan cara yang tidak layak diterima siapapun, tanpa sempat berteriak, tanpa sempat menyelamatkan diri, tanpa sempat mengucap permintaan terakhir. Yang ia bawa kini hanyalah satu hal, dendam. Dan dendam itu belum selesai. Karena kota ini penuh pria yang berpikir mereka bisa melakukan apapun kepada perempuan tanpa ada balasan. Penuh pria yang merasa kuat hanya karena korban mereka diam. Penuh pria yang tak sadar bahwa diam bukan berarti takut, kadang diam berarti menunggu, memberi waktu pada semesta untuk memutar karmanya sendiri. Dan Indri adalah wujud dari karma itu. Malam itu, di tengah hujan tipis yang mulai turun, seorang sopir ojek online melintas di perempatan dekat rawa. Ia melihat seorang perempuan berdiri tepat di bawah lampu jalan. Seragam merah, rambut panjang basah, kepala menunduk. Ia mengerem mendadak, hatinya gelisah. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan kota kembali mendengar jeritan yang tidak akan pernah bisa dibungkam oleh malam atau hujan. Dendam Indri akhirnya terbayar. Dan ia belum selesai.